Hiduplah seorang penjual pepes ikan bernama Pak Hasan. Ia dikenal baik oleh warga desa karena makanan yang dijualnya selalu lezat dan menyenangkan. Namun, di balik senyumannya yang ramah, tersimpan kisah kelam yang tak banyak diketahui orang. Pak Hasan adalah seorang duda yang tinggal sendirian di sebuah rumah sederhana. Setiap pagi, ia pergi ke pasar untuk membeli ikan segar dan bahan-bahan lainnya. Setelah itu, ia akan mengolahnya menjadi pepes ikan yang enak dan menjualnya di pinggir jalan. Warga desa sering membeli pepes ikan buatannya, dan ia pun menjadi salah satu penjual yang paling terkenal di desa tersebut. Meskipun hidupnya sederhana, Pak Hasan memiliki satu kekhawatiran besar. Sejak 2 tahun lalu, banyak rumor beredar tentang hantu perempuan yang menghantui desa. Konon, hantu tersebut adalah arwah seorang wanita yang meninggal secara tragis dan sering terlihat berkeliaran di malam hari, terutama di dekat hutan. Suatu malam, saat Pak Hasan sedang menyiapkan dagangannya, ia merasakan ada yang aneh. Suara-suara terdengar dari luar rumahnya, seperti suara gemerisik daun dan langkah kaki. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi hati kecilnya merasa tak tenang. Sejak saat itu, setiap malam suara-suara tersebut terus menghantuinya. Keesokan harinya, ketika ia menjual pepes ikannya, ia melihat seorang wanita berpakaian putih duduk di pinggir jalan. Wanita itu menatapnya dengan tatapan kosong. Pak Hasan merasa ketakutan, tetapi ia juga merasa penasaran. Ia mencoba mendekat, tetapi wanita itu tiba-tiba menghilang. Sejak saat itu, ia sering melihat sosok itu, dan setiap kali ia melihatnya, dagangan pepes ikannya seolah tidak laku. Suatu malam, ketika Pak Hasan pulang dari pasar, ia melihat sosok wanita berpakaian putih itu berdiri di depan rumahnya. Ia merasa jantungnya berdegup kencang. "Siapa kau?" teriaknya. Tetapi wanita itu hanya diam, menatapnya dengan tatapan kosong yang membuatnya merinding. Sejak malam itu, hidup Pak Hasan berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam, hantu itu datang, dan setiap kali itu terjadi, ia semakin kehilangan pelanggan. Dagangannya semakin sepi, hingga tidak ada lagi yang membeli pepes ikannya. Ia pun terpaksa menjualnya rumah dan pindah ke tempat lain, berharap bisa memulai hidup baru. Pak Hasan yang tidak bisa tinggal diam, ketakutan dan kesedihan menghantuinya. Ia merasa ada yang salah dan bertekad mencari tahu siapa sosok misterius itu. Dengan tekad bulat, ia mulai bertanya kepada warga desa tentang hantu perempuan yang sering disebut-sebut. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok itu, dan mereka bercerita tentang seorang wanita yang dulunya tinggal di desa itu. Wanita tersebut
kata mereka, adalah seorang janda yang memiliki anak kecil. Suatu malam, anaknya hilang di hutan, dan wanita itu pergi mencarinya, tetapi tidak pernah kembali. Sejak saat itu, arwahnya dikenal berkeliaran di hutan, mencari anaknya yang hilang. Mendengar cerita itu, hati Pak Hasan bergetar. Ia merasa iba pada sosok wanita tersebut dan mulai menyelidiki lebih dalam. Ia bertekad untuk membantu arwahnya yang menemukan ketenangan. Pak Hasan mencari tahu lebih banyak tentang kisah tragis itu dan mengetahui bahwa wanita itu bernama Siti. Ia pun beranjak ke hutan, tempat di mana Siti terakhir kali terlihat. Di malam yang sunyi, Pak Hasan memasuki hutan dengan sebuah lentera dan seikat pepes ikan yang sering ia buat khusus untuk Siti. Ia berharap dengan menyuguhkan makanan kesukaan wanita itu, arwahnya bisa menemukan kedamaian. Dengan hati yang berdebar, ia memanggil nama Siti. Siti, jika kau ada di sini, aku membawa sesuatu untukmu, panggil Pak Hasan dengan suara bergetar. Setelah beberapa saat, angin berhembus dan tiba-tiba sosok wanita berpakaian putih itu muncul di hadapannya. Pak Hasan merasa takut, tetapi ia tidak mundur. Siti, aku tahu kau mencari anakmu. Aku di sini untuk membantumu, katanya sambil mengeluarkan pepes ikan ke sosok arah sebut. Siti menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Perlahan-lahan arwah Siti mendekat dan menerima pepes ikan yang ditawarkannya. Saat Siti mengambil pepes ikan itu, seberkas cahaya menyinari hutan, dan Pak Hasan merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sosok wanita itu mulai tersenyum, dan perlahan-lahan wajahnya yang penuh kesedihan mulai berubah menjadi damai. Pak Hasan merasakan kehadiran sesuatu yang magis di sekelilingnya. Arwah Siti dengan lembut mengangguk seolah berterima kasih atas perhatian dan pengorbanan yang telah ia tunjukkan. Terima kasih, Pak Han. Suara telembut Siti bergetar di udara malam. Kini aku bisa pergi menjemput anakku. Seketika cahaya yang menyinari hutan semakin terang, dan sosok Siti perlahan menghilang di bawah arus cahaya menuju tempat yang lebih baik. Pak Hasan merasakan beban di hatinya terangkat, seolah semua ketakutan dan kesedihan yang menyertainya selama ini hilang seiring dengan kepergian arwah Siti. Setelah malam itu, kehidupan Pak Hasan perlahan kembali normal. Dagangan pepes ikannya mulai laku kembali, dan pelanggan yang sebelumnya menghindari kini datang berbondong-bondong. Warga desa mulai melupakan cerita tentang hantu perempuan yang menghantui mereka. Pak Hasan merasa lega dan senyum di wajahnya kembali cerah. Namun, meskipun hidupnya kembali normal, Pak Hasan tidak pernah melupakan sosok Siti. Ia merasa terhubung dengan arwah wanita itu dan berjanji untuk selalu mengingatnya.
Setiap malam ia menyisihkan satu pepes ikan yang ia buat untuk khusus Siti, meletakkan di depan rumahnya sebagai tanda penghormatan. Berkat ketulusan hatinya, Pak Hasan menjadi semakin terkenal di desa. Ia tidak hanya dikenal sebagai penjual pepes ikan yang lezat, tetapi juga sosok yang memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia mulai mengajak anak-anak di desa untuk belajar memasak, berbagi resep rahasia pepes ikan, dan mengajarkan mereka nilai-nilai kebaikan serta kepedulian terhadap sesama. Hasilnya, komunitas desa semakin erat dan Pak Hasan menjadi sosok panutan bagi banyak orang. Ia juga mulai membantu warga desa yang kurang mampu, memberikan makanan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam setiap langkahnya, ia selalu mendoakan Siti, berharap arwah wanita itu menemukan ketenangan abadi. Nasib tragis Pak Hasan sebagai penjual pepes ikan mengajarkan kita tentang pentingnya kepedulian dan empati terhadap orang lain. Dari ketakutannya terhadap hantu Siti, ia menemukan kekuatan yang untuk menghadapi ketakutannya dan membantu arwah yang tersakiti. Cerita ini mencerminkan bahwa di balik setiap tragedi terdapat kesempatan untuk berbuat baik dan menciptakan perubahan positif dalam kehidupan orang lain. Di desa kecil itu, Pak Hasan tidak hanya menjadi penjual pepes ikan yang sukses, tetapi juga menjadi simbol harapan dan kasih sayang yang melampaui batas kehidupan dan kematian.